Kenalkan diri dulu ya. Kalau background, istri saya ini backgroundnya dia guru TK, udah tahu ya semua ya. Tapi ada yang tahu backgroundnya saya? Nah. Dia backgroundnya suami saya. Oh iya. Background saya karyawan dan lebih tepatnya karyawan perusahaan asuransi. Dulu tuh kita kompetitor teman-teman ya. Jadi dia kan di back office. Jadi saya sebelum bergabung di asuransi, saya background saya seorang guru gitu ya. Makanya teman-teman di sini panggil saya Miss Ruth gitu ya. Jadi kebanyakan nih jadi Miss jadi ke bawah deh. Jadi Miss Ruth gitu kan sampai sekarang gitu. Kalau aku miss you. Aduh, megang handphone kalau nggak mau kasih sarang ya. Oke. Ayo. Jadi lupa mau ngomong apa. Nah, iya, jadi buat teman-teman yang baru gabung atau mungkin yang mau terus bertumbuh, ini saran dari seorang ex karyawan asuransi. Prudential udah terbaik. Kenapa? Beneran, ini kesaksian hidup. Karena waktu dulu, ini dulu. Lama, say. 2 detik. Oh, iya. Dulu. Bahan trainingnya aja nyontek dari Prudential. Apalagi produknya gitu. Makanya harus bangga bagian. Iya, karena saya berteman dengan orang-orang trainer di kantor. Jadi tahu. Jadi harus bangga teman-teman ya di Prudential. Oke. Dari mana katanya yang ada biru coretannya tuh? Coretan merah. Oke kok. Inisialnya Aksa. Dilarang sebut merek. Oke, lanjut kok. Kamu katanya mau kasih aku apa sih? Oh iya, tadi hari kan spesial, Pak Ari kan kasih pantun. Saya mau kasih pantun nih. Wis, asik. Jangan lupa teman-teman ya. Oke, belum, Ci, belum. Oke, yuk. Tiba-tiba pantun saya hilang. Iya, ada banyak burung gelatik di atas terbang melayang. Memang banyak wanita cantik. Cuma engkau yang ke saya. Jujur teman-teman, kehidupan nyata nggak pernah kasih pantun. Tapi Prudential bisa loh berubah kayak begini. Luar biasa ya teman-teman. Betul. Okay. Di kehidupan nyata saya nggak kasih pantun. Saya kasih kartu ATM, PIN-nya, gitu. Kalau nggak bunga deposito. Kalau nggak dibalas nggak enak dong. Balas jangan nih. Balas jangan. Suaranya nggak keras nih. Balas jangan. Kasih contekan ya. Cinta itu seperti bunga. Butuh waktu untuk tumbuh. Ulangin lagi, Ci. Lagi. Cakepnya yang keras dong, guys. Cakepnya yang keras. Oke ya. Cinta itu seperti bunga. Butuh waktu untuk tumbuh. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Selama-lamanya aku akan mencintaimu. Udah kelamaan pantun. Udah. Ini panggung. Gak usah dibalas lagi ya. Panggung kita. Gak usah dibalas. Panggung ini biar bukan milik kita. Kita hanya moderator. Jangan lupa iya, waktu betul. ya. Karena kita panggil. Kita mau panggil pasangan yang luar biasa juga. Jangan lupa applause-nya ya teman-teman ya. Untuk Bapak Wahyu dan Ibu Ciceme. Yang satu lagi. Wah, ini pasangan yang gak kalah keren. Soalnya tagline saya tadi bilang bertumbuh bersama Prudential. Bapak Alisan dan Ibu Miauhia. Wah, romantis. Nah, gitu dong kalau pasangan digandeng ya. Jangan ketinggalan istrinya ya. Iya, tadi kan saya megang handphone. Kamu nih. Oke, silakan duduk. Bapak Ibu sekalian. Oke. Iya, kalau terlalu lama boleh geser dikit. Iya, agak menjauh dikit. Cantik sekali ya, pasangan yang luar biasa. Oke, kita duduk atau berdiri nih, Pak? Saya udah biasa berdiri. Enak juga sih ya. Oke, pertama-tama kita mau tanya siapa dulu pasangan. Oke. Oh, gitu. Saya sih cuma punya satu pertanyaan. Kamu berapa? Saya satu pertanyaan, tapi poinnya banyak. Tapi teman-teman nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya juga boleh. Oh iya, yang buat teman-teman yang mau tanya, boleh tanya di IG-nya Kevin Agency. Nah, itu ada tuh kalau pertanyaan disampaikan ke kita.
Oke, yuk, Oke. langsung. Silakan, Ko Jali. Yang mana dulu ya? Yang ini Nah, dulu lah, oke. sayang. Oke. Pertanyaannya buat kalian berdua ya, tapi jawabnya jangan rebutan. Bagaimana Ko Wahyu dulu, Ko awal? Wahyu Oh iya dulu. dari sana lah ya. Dari Ko Wahyu dulu. Dari yang paling ganteng, asik. paling ganteng. Menurut si Mimi. Menurut si Mimi. Statement itu menggelitik. Cek. Enggak, gue tadi mau Oke. ketawa. Ntar Cek, di cek, rumah cek, dia cek. nanyain, kita married tanggal berapa? Cek. Udah jadi inget Paris. Saya jawab Paris lu tadi saya. Cuman kan kalau sempurna nggak enak. Sempurna itu bagiannya Tuhan. Ayo. Bagaimana awalnya terjun ke bisnis Prudential? Boleh ceritain dong bagaimana Oke, sih awalnya? Koko Cici boleh. Oke, boleh mic-nya agak deket. Ya, kita tahu ya, bukan berarti karyawan itu jelek, enggak. Tapi sebagai seorang karyawan, ya kita tahu lah setiap bulannya apa sih yang kita pasti terima, gaji, setuju ya? Berarti yang duluan join Ko Wahyu ya? Iya. Oke. Nah, boleh saya langsung ya? Boleh. Setiap bulannya kan saya terima gaji. Saya pakai dong untuk biaya hidup rumah tangga. Setuju gak buat yang udah rumah tangga? Nah, problemnya apa sih yang kalau orang rumah tangga itu, ya problemnya itu kadang-kadang ya jujur aja 20 koma teman-teman. Mungkin yang baru datang bingung ya, 20 koma apa tuh Pak Wahyu? Setiap tanggal 20 keuangan saya sudah koma. Nah, sebagai seorang karyawan, apa sih yang kita lakukan di perusahaan itu? Biasanya apa teman-teman? Kasbon. Setuju gak? Setuju ya? Dikasih gak kasbon sama perusahaan? Dikasih. Selalu dikasih. Nah, begitu dikasih, dari uang kasbon itu saya gunakan apa? Untuk biaya hidup sampai dengan tanggal akhir bulan. Begitu akhir bulan, apa yang saya terima begitu saya terima gaji? Dipotong. Nah, itu berlangsung ya terus menerus gitu teman-teman. Nah, lalu saya berpikir dong, saya kan pengen punya impian, hidup saya mau maju. Kalau saya kerja kayak begini terus, saya nggak bisa mencapai impian saya. Nah, jadi waktu itu saya kebetulan, ini juga tanpa sengaja teman-teman. Jadi waktu itu saya lagi jemput anak saya sekolah. Nah, saya ketemu dengan teman saya. Dulu kita sama-sama satu sekolah. Cuman bedanya dia satu tingkat di atas saya. Ya, kasih aplaus buat Pak Franky yang telah mengajak bisnis ini. Oh iya, Pak Franky. Nah, Pak Franky pun pada saat itu dia juga belum ngerti apa-apa. Dia baru direkrut selama 1 minggu. Baru direkrut oleh Pak Arifin, kakek leader saya. Nah, ketemu saya, ngobrol-ngobrol. Gimana kabar lu? Udah lama ketemu. Pokoknya ngobrol-ngobrol biasa lah. Nah, lalu dia cerita ke saya. Gue baru join nih di Prudential. Kurang lebih 1 minggu. Mau nggak lu coba-coba lihat bisnisnya? Nah, teman-teman yang mungkin hari ini teman-teman nih ada di ruangan ini, ya itu suatu kesempatan teman-teman. Nah, pada saat itu untungnya begitu saya ditawarkan bisnis seperti ini, saya tidak menutup diri saya. Tapi pada saat itu saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Gimana? Nanti hari Sabtu ya kita ke kantor ya. Nah, jadi waktu itu saya nggak menutup diri saya pikir nggak ada salahnya lah. Saya mau coba dulu lihat bisnis Pro seperti apa sih. Seperti itu teman-teman. Nah, sampai akhirnya saya dibawa ke bisnis Pro. Ya, saya lihat bisnisnya dan saya jalanin juga teman-teman. Saya nggak berhenti bekerja, tetap saya jalanin bisnis Pro. Jadi saya melakukan ini secara extra time. Ya memang secara fisik capek gak sih? Banget. Tapi saya tidak melihat itunya teman-teman. Saya melihat saya punya impian jauh ke depan. Saya masih ingat banget
Waktu saya pertama kali merintis di bisnis ini, itu teman-teman ada gak di sini teman-teman yang kerjanya setiap hari keliling naik motor? Kan saya dulu bagian umum ya, kadang-kadang saya nagih, kadang-kadang saya ngirim barang, kadang-kadang pokoknya campur aduk udah kerjaannya. Coba teman-teman bayangin, saya kerja dari pagi, dari jam 9 itu, kadang-kadang bos saya bilang, nih ke Tangerang nih, ambil apa, atau mungkin ngirim, kan perusahaan saya bidang kontraktor ya. Jadi kalau teman-teman lihat jalan tol, mau bikin bandara, mau diaspal, itu ada alatnya khusus loh. Supaya apa? Supaya landasannya tuh aspalnya semua rata, nggak gelombang-gelombang. Kadang-kadang saya disuruh antar seperti itu ke Bekasi, ke Tangerang. Nah kadang-kadang kalau misalnya bos saya beli alat ya, alat dari Jerman datang ke pelabuhan, padahal kita udah di rumah loh, udah pulang ke rumah. Entar sore ada barang tuh datang dari Priuk. Coba liatin nanti dia mau kirim ke gudang, dikawal gitu loh. Sampai seperti itu. Pernah kadang-kadang waktu itu saya pernah sampai pulang jam 2 jam 3 pagi loh. Paginya udah harus kerja. Seperti itu, Mesut. Biasa ya. Ini enak kalau menjadi moderator begini ya, nanyanya satu jawabannya panjang. Tapi teman-teman luar biasa ya. Saya percaya waktu teman-teman ada di sini juga bukan karena satu kebetulan ya gitu ya. Karena apa, kayak Ko Wahyu baru ketemu leadernya, sementara leadernya baru jalanin seminggu ngerti apa teman-teman. Tapi dia mau ikut karena apa? Dia mau melihat satu peluang. Makanya buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini ya, saya harap juga teman-teman bisa melihat satu peluang yang besar ada di sini. Ya. Oke, yuk boleh selanjutnya ke istrinya boleh. Pertanyaannya masih sama. Awalnya terjun ke bisnis Prudential. Jangan bilang karena suami di Prudential terjadi ikut. Awal-awalnya sih saya sih nggak ada pikirannya gabung di bisnis Prudential. Terus saya waktu sampai bisa datang kemari, saya diajak sama teman-teman ngumpul yang sekarang sudah almarhum. Nah, teman ngumpul saya itu ternyata punya kawannya. Jadi direkrut ulang jadi istri. Nah, awalnya sih cuma iseng-iseng doang. Backgroundnya apa sih, Ci? Si Mimi tuh backgroundnya apa? Saya backgroundnya dulu saya main parcel kue backgroundnya itu. Nah sesudah itu ya diajak teman, ya saya sih tujuannya yang ada yang gabung deh gitu ya. Dia tujuannya ya jadi ikut aja deh, iseng gitu ya. Saya pun juga nggak langsung sekali diajak langsung datang, enggak, karena saya pikir apa di sini tuh bisnis MLM gitu ya. Saya tuh nggak gitu suka dengan MLM. Tapi teman sudah berkali-kali ngajak, jadi deh datang deh, coba deh gitu ya, ikut dari Sabtu iseng gitu. Nah sudah datang di Prudential, akhirnya terbuka satu peluang. Luar biasa. Saya ketemu jodoh di Prudential. Boleh saya tanya Ci Mimi, ini persepsi awal kenapa ini dianggap MLM gitu? Saya juga ya pokoknya pemikiran saya tuh seperti itu aja gitu ya. Karena ngajak-ngajak temen, ngajak-ngajak orang gitu kali ya. Ngajak-ngajak orang, ini pasti MLM gitu ya kan. Oke. Gitu. Oke, thank you Ci Mimi. Boleh lanjut ke Pak Alisan berpercaya dengan pertanyaan yang sama, bagaimana awalnya? Teman-teman. Wih. Asik. Ya latar belakang saya seorang ibu rumah tangga dan pernah jalanin BPL dan gue juga dan Kabupaten segala macam. Suatu saat ada meeting di Kabupaten, dia mau lihat ngapain kamu mau ikut? Tapi ya kamu untuk produk aja. Apa ceritain aja Ci, buka aja Ci semua di sini Ci.
Mungkin kalau Alisan mau melengkapi silakan kok. Ya, awalnya tunggu dulu. Aku jadi kepingin balas pantun dulu nih. Cakep. Oke. Nah, pergi bersama ketemu Pak Lim. Sorry. Perginya sama Pak Lim. Pergi bertemu Pak Lim bersama. Oh, Ditawarin bisnis langsung oke. cakep. Hidup happy karena jalanin bersama. Cakep. Bisnis apa yang paling oke? Ya Prudensial oke dong. Boleh Ya. lah. Ya ini karena Valentine, ya bersyukur bisa jalanin bersama dengan pasangan, tapi bersyukur juga boleh ditawarin Pak Lim untuk bisnis Prudensial. Beli applause buat leader saya, Pak Lim Andrian ya. Ya awalnya kita ditelepon Pak Lim untuk ketemu, dia mau jelasin tentang suatu bisnis. Ya, jadi saat itu saya langsung hari apa saya lupa, mungkin Selasa atau Rabu ya. Hari itu saya bilang oke, Minggu kita langsung ke sana. Jadi kita hari Minggu kita pakai mobil Xenia langsung pergi ke rumahnya bersama dengan anak-anak. Saat itulah dia jelasin tentang Prudensial, juga rekening Pak Ali gitu ya. Rekening Pak Ali dijelasin tentang jelasin jenjang karir, jelasin of all semuanya. Saat itu juga karena saya backgroundnya sebagai estimator, saya langsung klik untuk angka-angkanya, dan saat itu juga saya langsung putusin untuk join. Ya, saat itu saya langsung putusin join. 3 hari kemudian kita langsung janji ketemu lagi. Saya masih ingat di Dunkin Donuts di Sonter. Saat ini kembali lagi dia jelasin tentang rekening 2-in-1, dan saya langsung minta copy semua materi training. Jadi semua materi training luar baik di pusat biasa banget maupun ya. di champion langsung di copyin, langsung kita pulang, langsung kita saya langsung belajarin, langsung role play, langsung sebelum ujian kita udah jalanin bersama. Jadi dari awal kita udah jalanin bersama, kita juga praktekin rekening 2-in-1 ke orang lain. Saat itu juga puji Tuhan bisa langsung closing juga ya. Langsung Jadi, injek gas. itu. Wah. Ya. Mirip-mirip Valentino Rossi ya. Ya seperti itu sih. Terus ya kenapa mau join, karena saya pikir saya kerja di bagian estimator udah mentok karirnya, karena karir terakhir sebagai kepala estimator dan juga proyek manager. Kalau posisi tersebut mau tinggi lagi nggak ada, kecuali gantiin bos saya, nggak mungkin kan. Kecuali nggak mungkin. Nah, dengan income yang udah stagnan juga, karena gaji saya adalah gaji tetap all in, jam kerja dari pagi sampai malam sampai lembur, pokoknya harus selesai baru boleh pulang, seperti itu. Jadi waktu ditawarin seperti itu saya bilang kenapa enggak, jadi saya langsung ambil karena jenjang karir yang menjanjikan, seperti itu. Luar biasa, kasih Luar plus teman-teman. biasa. Ini menarik banget ya, sebab kalau tadi kita dengar kan dihubungin mau dijelasin bisnis. Iya kan, which is ini kan Pak Lim rumah di Tangerang, Pak Alisan Ciaya di Jakarta. Tapi kok lucunya mau yang nyamperin gitu loh ya, Ya. bawa anak-anak gitu ya. Luar biasa banget ya. Penting buat teman-teman kalau seseorang itu dia harus punya respect yang bagus juga ya, maksudnya dia terhadap orang lain tuh enak gitu ya. Saya waktu pertama kali ke Jakarta, saya belum kenal Jakarta, tapi Pak Lim dia ada jual beli buku ya, maksudnya beliin buku buat distributor di Kalimantan. Dia cuma beliin saya satu buku, satu peta ya, map ya, dan itu saya membantu banget. Dan itu yang ada timbal balik yang menurut saya membekas di dalam hati. membekas, dan juga memang hubungan kita di Kalimantan memang juga udah dekat karena masih saudara saya juga, tokoh sepupu. Luar biasa, jadi menjaga hubungan baik gitu ya teman-teman ya. Pantesan kok mau ditawarin bisnis bukannya dia nyamperin, malah yang mengunjungi. Luar biasa ya. Jadi anak yang masih kecil juga waktu iya, itu. jadi di Prudential tuh penting menjaga relationship ya, menjaga hubungan. Nah, terus Setelah itu tidak hanya peta ya, tapi juga Peta direct harta karun. bisnis langsung Peta harta karun ke Prudential. jadinya sekarang. peta direct ya untuk membangun bisnis. Nah, ngomong-ngomong sebagai pasangan suami istri, gimana nih pembagian perannya antara suami dan istri dalam bisnis Pru?
pembagiannya. Iya, boleh bebas. Pembukaan. Weh, Ci, boleh jelasin dulunya tuh seperti apa sih, Ci? Dulunya tuh kayak gimana gitu loh. Ci, mau berdiri juga boleh, Ci, nggak apa-apa. Kayaknya lebih enak berdiri ya. Majuan dikit, Ci, biar hawanya kena gitu. Berapa, Ci? 3 kali gagal. Ojek, belum online, ojek. Ojek pangkalan dulu. Iya, terus jalan. Sebelum AJ dulu, saya udah closingan sama tim satu di Kalimantan. Saya udah pulang duluan. Dia pulang membawa teman-teman. Pada saat itu saya sama sekali nggak ngerti bikin ilustrasi, nggak ngerti konsep dan kan ini kan apa teman-teman apa teh dari pendidikan Nabil ya bahasa kampung lah bahasa kayak kita kan Keren banget ya. Keren. yang penting kita jangan malu kita antusias tapi nggak ngerti apa yang maju duluan orang ada ini jangan apa-apa nggak ngerti angkatnya aja Sesimpel itu loh teman-teman. Padahal awal mulanya sebelum kita di Indonesia nggak pernah seperti itu. Jadi gimana, Ci? Sebelum di Prudential nggak pernah berpelukan? Ya gimana? Secara jangan Nggak pernah seromantis itu, Ci ya? saya banyak belajar dari selama ada di Indonesia saya nggak tahu seperti apa sebenarnya. Benar. Kasih plus dong teman-teman ya. Keren. Masih malu, masih nunda-nunda. Kalau saya sih sebelum langsung lanjut aja. Ada uang. Siap sih. Teman-teman nangkap kan Siap. ceritanya Cahaya? Jadi waktu dulu awal-awal kan dia nggak ngerti ini bikin ilustrasi, bener nggak? Dia kerja sama suami istri. Cahaya yang maju, siapa yang bikin ilustrasi? Suaminya. Itu dulu, ya kan? Jadi itulah fungsinya suami istri, saling melengkapi gitu ya. Oh ya, siap. Habis closing itu kita pulang ke Jakarta dulu. Pulang lagi kalau saya berangkat lagi ke Kalimantan pedalaman. Jadi banyak jam. Terus saya nggak tahu jalan. Saya naik travel segala macam. Kadang saya nggak. Terus pulang. Plusnya sepi bener. Plus lagi dong. Iya, 14 jam diceritain lagi Ci biar tahu gitu loh. Ini walaupun Wonder Woman perempuan, loh ini. ini wanita bukan wanita biasa teman-teman ya, tapi Wonder Woman gitu ya. Kemarin pas sebelum yang ke Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Kalimantan Tenggara. itu naiknya ke darat laut ke darat itu perjalanan seharian karena sama saya sakit saya bisa pulang ke kampung
Luar biasa ya. Terus suaminya kemana, Ci? Bikin ilustrasi. Enggak, bos itu saya udah bisa bikin ilustrasi, udah aman. Makanya teman-teman bersyukur, bersyukur sekarang bawa handphone segala macam udah bisa bikin. Dulu kita bawa laptop, bawa printer segala macam, mau print kalau nggak jadi dibuang, terus lagi dibuang kalau minat betul. Dapat tanpa modal ya teman-teman, tanpa modalnya handphone doang. Keren, keren. Keren. Coba jelasin suaminya kemana? Peran suami di mana coba? Silakan Kak Alison. Ya, peranan kita, makanya kita sih berdua sekarang ini tuh proses dari awal sampai akhir udah bisa. Jadi mau Ahya mau saya, mau proses dari awal sampai akhir udah bisa. Jadi buat pasangannya belum bisa, ya awalnya nggak masalah, di spot dulu, tapi lama-lama pasti bisa seperti Ahya gitu kan. Nah, lalu gimana sih pembagian tugasnya? Tadi udah dibilangin bahwa kita sebenarnya nggak ada spesifik pembagian tugas. Kita pernah sih pembagian tugas, udah Ahya bagian sharing, saya bagian recruiting. Tapi ternyata dua-duanya nggak jalan gitu kan. Itu bukan coba sekali, 2 kali, 3 kali seperti itu. Ya udahlah jalan bareng aja lah, rekrut bareng, prospecting bareng. Ya kita kalau mau ketemu orang kita harus lihat case by case juga ya. Kalau misalnya saya yang pergi, di mana itu ponakannya Ahya dan orang-orang yang saudaranya Ahya, kadang-kadang canggung nggak sih, gitu loh. Apalagi kita nginap di tempat dia, ya ada kalanya canggung. Tapi ada tempat-tempat tertentu kita bisa pergi berdua, atau ada kala tertentu saya yang pergi, dia yang di rumah, atau dia yang bantu anak, bantu di rumah lah seperti itu. Jadi ya memang harus dia step by step. Dan kalau memang dia pergi, saya akan juga backup. Misalnya kita biasa kasih support juga, kadang-kadang bantu juga kasih coaching juga, atau kasih bukan coaching lah, cuman semangatin lah dari jauh kan. Kadang-kadang kita mau cowok maupun cewek kita nggak bisa pungkilin. Kalau kita sendirian di luar kota itu ada kesedihan juga loh, karena sendiri ya. Karena selama ini kan kita selalu bersama, jalan berpisah kan. Kalau perginya lumayan lama, kalau udah 5 hari, 7 hari itu rasanya udah berbeda. Ya. Hatiku juga sama sayang. Ya. Jadi memang kita di daerah kita perlu kasih support juga ya. Dan juga kita juga nggak boleh memaksa juga. Nah, ada kalanya Ahya di luar kota udah kayak jenuh kan segala macam. Ya udah kalau jenuh balik aja. Bukan berarti kita harus udah sampai ada case aja gitu kan baru pulang, enggak. Tapi ya dengan kita kasih support kayak gitu pun dia tetap memilihnya, ya udah gua harus ada case baru balik gitu loh. Nah, seperti itulah. Ya kira-kira. Tuhan sih bersyukur dia tahu ke luar kota maksudnya. Ya itu semua satu kata. Oke, thank you, selanjutnya. Cahya. Thank you ya. Kasih applause dulu dong Iya. buat Cahya sama Mungkin kita Kalista. mau dengar versinya Ko Wahyu sama Cimimi juga nih. Iya. Ada pembagian tugas yang spesifik nggak gitu kan? Apa Cimimi kan jago masak gitu kan nih, lu bagian kirim. Oke. Kirimnya apa gimana gitu cerita. Oke. Iya.
Itu sebelum full time berarti ya? Oke, iya. Di rumah pasti semuanya punya regulator. Ya. Dulu saya itu pernah jadi sekali door to door regulator. Kayaknya apa? Saya setiap hari mampir rumah orang. Yang saya kuat nggak? Saya the best di jualan. Tapi waktu saya udah bisnis ini saya pikir sama dengan waktu saya jualan nggak gitu teman-teman. Saya bukan pertama kali join bisnis ini. Saya sempat bilang sama kakak leader saya, kenapa? Susah. Nah, kenapa? Saya punya mindset yang salah. Kenapa? Dulu saya merasa saya jago jualan. Nah, waktu saya join bisnis ini, saya anggap sama. Saya kan bilang, kalau Islam, leader, saya bilang, kalau itu artinya apa? Handphone kita, kalau saya kirim lama-lama lobet ya. Kalau handphonenya udah lobet, apa yang harus dilakukan? Pasang. Makanya waktu teman-teman di radio, Oke. Cimimi masih mau ada yang mau ditambahin? Disampaikan sih, silakan. Kalau dulu sih pembagian saya berdua sih, saya PDKT ya. Saya kalau ada, maksudnya kayak kalau saya lihat ini kayaknya boleh nih gitu ya kan, saya deketin. Nah, saya PDKT sampai Pendekatan deket, gitu iya ya. pendekatan, udah sampai deket, udah sampai dia welcome dengan asuransi. Nah, saya lihat kayaknya udah mau closing, baru saya ajak dia yang bikin ilustrasi. Oh, yang nembusin, yang ngedobrak, dia yang nembusin ngebuka selalu, Cimimi, kawah yang dobrak cocok. Iya, terus kalau ntar saya bawain makanan lah, apalah, itu saya gitu ya kan. Nah, itu dulu, tapi sekarang belakang-belakangan ini gitu ya kan. Ya Pak Mul, thank you juga ya Pak Mul, ada harus Konsep garansi income, semua harus belajar ya kan. Nah, di situ saya belajar. Tadinya saya nggak pernah gitu loh ya kan, ya cuman ya udah saya kalau dia jelasin ya udah saya liatin aja gitu ya kan. Tapi ya sekarang saya belajar, saya juga maksudnya ya gue juga pengen bisa sendiri, karena apa, kita butuh gitu, butuh sendiri pada saat my leader dia sibuk gitu urusan yang lain gitu ya kan. Kalau kita nggak bisa gitu ya kan, terus kita ketemu orang yang pada saat itu memang pada hari itu dia kepengen closing, kita nggak bisa, ya udah hilang kesempatannya. Nah, kita harus nungguin lagi my leader, takutnya dia berubah. Jadi ya untuk pasangan gitu ya kan, penting ya kita harus bisa. Kasih plus teman-teman, luar biasa. Luar biasa ya. Boleh. Luar biasa. Ya, betul. Kayak misalkan sekarang nih ada nasabah, dia mau berobat ke luar negeri.
pernah nasabah saya kanker payudara, dia kepengen kita berdua berangkat, pengen ongkos semua saya di cover, hotel, makan, kita tidak keluarin duit sama sekali. Tapi ya Pak Wahyu bilang, saya nggak bisa Ci, karena saya bagi tugas gitu ya kan. Ya akhirnya deg-degan juga, gak deg-degan saya, karena kan saya kan biasanya kan bukan saya yang urus, biasa kalau nasabah klaim biasa Pak Wahyu yang urus gitu ya kan. Tapi Pak Wahyu bilang berangkat dulu sendiri, lu belajar gitu ya kan, nanti kalau ada apa-apa di Malaysia kontak gua gitu loh. Nah dari situ saya berangkat, saya memberanikan diri, saya berangkat. Nah akhirnya sekarang kalau ada nasabah, waktu itu ada nasabah lagi gitu ya kan, yang harus saya berangkat ke Malaysia, saya berangkat. Jadi saya udah bisa handle. Di luar negeri itu saya sudah bisa handle sendiri. Kalau memang sampai kesulitan banget, baru saya tanya Pak Wahyu gitu. Luar biasa. Jadi kita bagi tugas. Intinya yang penting mau belajar gitu ya. Iya. Nah, tadi saya lihat kayaknya ada pertanyaan masuk ya dari teman-teman. Ada pertanyaan, bener nggak sih? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Tadi kayaknya teman-teman. ada di layar muncul. Ada? Atau ada teman-teman yang mau bertanya langsung dengan pasangan-pasangan di depan ini? Boleh? Oh, nih. Wih. Ini kayaknya di luar konteks nih. Oh, ini ntar dulu. Nih, dimatiin dulu boleh? Boleh berdiri. Iya. Baru pertama kali hadir ya? Baru. Yang baru. Oke. Luar biasa. Iya. Sebelum masuk ke pertanyaan yang ini, terakhir ya dari kita pertanyaannya, Oke. silakan Mas. Ya. Nah, ini agak dalam nih. Dalam menjalin bisnis berdua ini kan berpasangan ya. Pastinya ada konflik ya. Ada konflik apa enggak? Ada ya. Nah, terus pertanyaannya, kalau ada, bagaimana kalian berpasangan ini menghandle atau mengatasi konflik yang ada? Khusus urusan bisnis ya, bukan urusan rumah tangga nih. Oke, karena dua-duanya harus profesional tuh. Bisa.
Setuju, setuju. Kalau ribut, aturan ribut itu udah di depan mata. Benar. Yang jawab jangan yang jomblo. Bercanda. Oke. Iya. Iya, betul. Pasti. Wes, luar biasa. Boleh kalau koalisan sama Cahya ada konflik gak sih? Kayaknya adem-adem aja ini. Ya kalau konflik sih ada ya, namanya tangan aja nggak panjang nggak sama loh, apalagi kita manusia. Tangannya ada pendek ada panjang kan, apalagi kita manusia kan. Ya kalau ada konflik, saya sering boleh dikatakan saya jarang ngomel ke Alisan yang sering ngomel ke saya. Wah, langsung dibuka kok. Ya, tapi saya orangnya teman-teman saya tuh orangnya kalau dimarahin ya udah diam. Ngapain mau ribut lagi kan? Betul apa kata Kowayu? Ngapain ributnya panjang-panjang? Rezeki nggak akan datang. Bener. Saya orangnya nggak mau. Ya udah diam aja, diam beberapa saat. Ya udah ngomong sama dia lagi gitu deh. Adamin lagi. Apalagi kita bisnis yang pasangan kan, bisnis yang ketemu orang. Apalagi kita lagi marah-marah ketemu orang, gimana respon klien terhadap kita teman-teman? Nggak bakal closing. Maksudnya hati kita pun nggak. Ya udah gitu loh. Nggak full hati gitu. Udah. Sekarang kayaknya gantian nih ya. Kalau dulu koalisan yang marahin, sekarang gantian nggak ya? Sini ada yang keluarganya nggak pernah berantem sama sekali? Nggak ada ya, syukur ya. Jadi maksudnya syukur kita semua pasti pernah ngalamin lah. Apalagi di bisnis kita, setiap hari kan kita bersama terus ya, terus. Dulu kita jarang berantem, malah di Prudensial lebih sering berantem. Kenapa nggak? Karena dulu jarang ngobrol. Jarang ketemu. Betul. Jarang ngobrol. Karena jam kerja dari dia pagi-pagi bangun udah kerja. Saya bangun pagi mandi udah ngantar anak sekolah. Kerja, pulang sampai di rumah udah tidur. Sampai besok pagi lagi setiap hari seperti itu diulang-ulang. Jadi nggak ada komunikasi yang baik. Jadi benar kalau pisau menanyakan pisau, berarti menanyakan besi, manusia menanyakan manusianya. Pasangan juga sama ya, kita pun ya memang sering berantem sampai sekarang pun masih ada. Cara penyelesaiannya ya banyak, karena kan dia diam justru saya semakin omelin juga. Gitu. Karena gini, kadang-kadang saya sering ngomong sama dia, sebenarnya lu tahu nggak sih salah lu apa gitu kan? Ayo kita ngomong dan kita selesaiin, maksud saya kayak gitu. Tapi dia adem-adem aja, udah nanti selesai, nanti ulangi lagi yang sama kan. Kalau kita hadapi sesuatu yang sama-sama terus kan, apalagi gue tipenya mau perfect, jadi itu yang bikin gue kesal ya. Tapi ya bersyukurnya di bisnis kita ataupun di dalam kehidupan kita memang kita juga jangan lama-lama lah. Kita diajarin firman Tuhan bahwa kita juga harus cepat berubah ya. Kadang pernah nggak 1-2 hari diaman? Ada. Kadang-kadang saya pilihnya daripada saya keluar kata-kata suara agak keras, dia agak marah. Kadang-kadang saya pilihnya diam 1 hari, diam 2 hari, kayak gitu. Pernah nggak juga sama-sama ketemu orang terus berantem di jalan? Pernah juga ada yang balik, kadang-kadang ada yang udah lu sendirilah, gue tidur di mobil aja lah. Kadang-kadang gue yang maju atau apa, itu pun terjadi gitu loh. Tapi yang penting kita harus atur kembali lah ya. Ada atur di sini yang atur kembali. Jadi kita harus kembali ya supaya tadi ya bisa Luar biasa ya teman-teman. Ini ngomong-ngomong ceritanya Pak Alisan sama Ko Hai, jadi inget kisah kita dulu ya kok ya. Yang mana nih? Banyak banget nih. Bentar. Jujur saya ngeliat Pak Mo jadi malu teman-teman. Mikir dulu nih. Di belakang soalnya zaman dulu. Jadi saya bener kata Pak Alisan, dulu kan kita jarang ketemu karena kan sama. Ko Jali juga dulu kerja perginya pagi-pagi, langsung berangkat pulang malam-malam gitu. Jadi kita nggak pernah ketemu. Nyaris nokturnal. Nah,
iya saya jadi ingat gitu kisah zaman dulu gitu, cerita dikit nggak apa-apa lah ya. Jadi waktu itu 2016 waktu Kojali memutuskan untuk resign dan bergabung bersama di bisnis Prudential gitu ya. Wah itu kita tiap hari nggak pernah ribut jadi ribut teman-teman. Kadang-kadang cuma hal-hal sepele. Contohnya apa? Kan kalau dia kan orangnya kan orang back office itu maunya semua pekerjaan serba rapi, terstruktur. Contoh kayak kita bikin janji dari A ke B dan C ke D. Nah dia tuh maunya tuh yang rata, yang rapi. Sementara kalau kita orang lapangan bikin janji, kadang-kadang tiba-tiba bisa di cancel, bisa nggak? Ya kan kadang-kadang bisa jik-jik kan, ntar ke sana. Nah itu kita penyesuaian diri lumayan ya. Dan saya bersyukurnya di Prudential gitu, saya ngerasa nggak sendiri karena saya punya leader yang juga sekaligus mentor saya, Pak Mulyanto, luar biasa ya Pak Mulyanto. Jadi konseling pernikahan juga gitu ya. Jadi luar biasa banget di Prudential teman-teman. Saya ngerasa wah gue nggak jalanin sendiri nih bisnis ini karena ada leader saya juga mentor saya gitu. Nah berapa kali ya Pak Mulya ngobrol? 3 kali kayaknya ada ketemu gitu kan dengan masalah yang sama gitu kan. Cuman gara-gara waktu lah, jik-jik lah, maksudnya bikin janji gitu kan. Karena apa? Karena pemikiran saya dan dia berbeda. Terus jadi saya orangnya tibanya mau cepet-cepet. Kalau dia kan orangnya agak slow gitu. Jadi bertolak belakang. Tapi satu yang luar biasa yang nggak pernah saya lupakan sampai sekarang apa teman-teman? Jadi dibilang memang suami istri memang nggak boleh sama, bener nggak? Kalau sama ya nggak seru juga yang namanya hidup ya teman-teman ya. Justru katanya yang sering berantem yang malah awet. Nah, tapi apa teman-teman? Justru itu saling melengkapi itu kan, dia lebihnya apa itu begitu digabungin jadi satu harmonisasi yang indah. Dan luar biasa waktu 2015 dapat Amsterdam itu anjlok teman-teman. 2016 memang nggak ada berkatnya. Kenapa? Karena kerjaannya ribut melulu. Tapi puji Tuhan kita cepat perbaikin dan akhirnya kan 2017 bisa langsung VCC gitu kan. Itulah teman-teman ya, waktu kita ada kesatuan hati, kita berdamai gitu ya, itu akan jadi satu berkat yang besar gitu ya. Oke, selanjutnya. Mungkin tadi menyebut hampir sama ya, sama Ahya juga kasus yang sama. Kalau Ahya cara kerjanya coba. Ya udah sini. Dia memang nggak ada opsinya. Nggak ada planningnya, nggak ada planning. Kalau Alisa kan ada planningnya ini. Ya. Kalau saya tuh pusing. Maunya cepat-cepat yang penting ada langsung gitu loh. Cepat. Ya, betul kata Lukun. Waktu sebelum saya di Prudential, kita pun jarang ngobrol, jarang telepon, jarang foto, pegang-pegangan, lo kan tuh kayak aneh. Tapi setelah di Prudential, tapi setelah di Prudential kita mau foto, kita kayak biasa gitu loh. Kalau kita di luaran mereka yang nggak di sini ya mana punya kayak kagok gitu lah. Makanya saya bersyukur banget di Indonesia segera untuk mengubah hidup saya terutama saya boleh dikatakan sebagai pelaku ngomong. Bahkan papa saya bilang iya kamu ngomong punya orang kan nggak di Indonesia ibu saya bilang iya. Inilah salah satu sumber konflik yang sering terjadi ya. Karena Ahya tuh cuma punya 2 hari, ya. Sekarang besok, nggak ada hari lain. Nggak tahu besok ada jadwal atau nggak ada jadwal, pokoknya besok. Kalau dia bilang besok ada apa? Nggak ada besok ada apa? Nggak besok. Nggak ada besok, tahu nggak kita mau kemana? Oh iya ya, gitu. Coba ini itu yang sering terjadi. Tapi ya ini kadang-kadang ya dimaklumin aja. Mau gimana? Nerimo ya gitu ya. Karena akhirnya bisa ke tempat klien tanpa dia tahu tokonya, tanpa dia tahu apa, pokoknya tahu orang Kalimantan nama si A misalnya di Cempaka nggak ada blog, nggak ada apa-apa, ayo pergi aja. Oh saya nggak bisa, saya kalau kita mau pergi tengah telepon dia dulu alamat tokonya segala macam. Nah itu yang sering terjadi. Tapi ya
lama-lama kalau yang ikut aja, jadi tetap ketemu juga, jadi kemana-mana aja tetap ketemu kayak gitu. Nah itu, kalau di Mangga 2 kan gede kan, mau tanya orang, pokoknya ketemu, nggak boleh ketemu waktu sama orang Kalimantan, tanya pasti ketemu. Kalau enggak ya seperti itu. Kalau saya tuh Senin sampai Minggu ada jadwalnya, pagi, siang, kalau ke malam ada jadwalnya, nggak ada siapa-siapa. Kalau pagi sampai sekarang ini kadang masih seperti itu gitu lah. Nah itu, tapi ya kita tahu tahun lah kita udah ngerti lah, ya seperti itu lah. Luar biasa ya. Jadi saling melengkapi teman-teman ya. Mau nggak mau kan nggak akan jadi kebawa ke pasangan ya. Akhirnya kan jadi selaras, yang tadinya berpisah akhirnya ketemu di tengah. Ya. Oke, tadi pertanyaannya nyambung tuh yang menutup sesi ini ya. Ada pertanyaan tadi? Boleh ditampilkan yang tadi itu pertanyaan tuh. Jadi ditanyain, Oke. Ah, ini dia. tuh bagaimana sih caranya Mempertahankan mempertahankan cinta cinta. hingga sekarang? Dan apakah rasa cintanya masih sama dengan saat awal hubungan? Ya. Nggak sama. Silakan yang mau jawab. Kalau saya beda banget 180 derajat. Berdiri Ci. Nah, berdiri. Kalau saya kelebihannya waktu di marriage saya tidak merasakan cintanya begitu berasa. Kalau di Prudensia cintanya seperti biasa. Benar. Saya lebih saling mendalam ya masih kalau saya mendalamnya nggak ngerti kayak apa gitu loh. Makanya saya paling bersyukur di Prudensia itu juga ketemu saya lebih ngerti segala macam kayak apa sih terutama untuk saya dengan cinta gimana kan Prudensia itu semua di format ya thank you juga buat cinta Juli selalu Oke. Lanjut ke Cimimi. Jawab pertanyaan ini, Ci. Gercep emang nih wanita satu ini. Rehabit. Kalau saya dulu lagi awal-awal nikah kan tinggalnya di PMI ya, Pondok Indah Mertua ya. Itu saya belum, iya Pondok Mertua Indah. Itu saya belum gitu tahu dia gitu ya kan, maksudnya ini orang sayang nggak sih sama gua gitu loh ya. Karena mungkin dia posisinya ini ya, masalah ya satu rumah satu istri, tapi kalau saya lihat dulu waktu di PMI ya dia kalau penglihatan saya dia nggak gitu sayang sama saya gitu. Tapi setelah saya punya rumah sendiri, saya baru tahu dan saya masih berjalan tetap di bisnis Prudensia, saya baru tahu kalau dia ternyata sayang sama saya. Asik. Dan juga selama saya di Prudensia, saya dulu saya nih sifatnya nih galak, saya galak. Dulu saya kalau berantem sama Pak Wahyu gitu ya kan, saya diemnya bisa berhari-hari dan saya pokoknya mau ketemu siapapun bukan saya pasti cemberut, kok nggak ketemu sabar saya bodo amat. Tapi semenjak saya di Prudensia saya tuh berubah gitu, berubah banget. Sekarang kalau saya konflik pasti ada ya, tapi ya udah saya bicara lagi ya. Dan saya tuh nggak pernah ketemu nasabah, customer, saya nggak pernah muka saya tertutup ya, muka saya seperti biasa aja. Nah di Prudensia ini saya banyak perubahan dan di Prudensia ini saya banyak dapat pelajaran hidup. Ci, nanggung. Spill lagi dong Ci, tadi selain udah punya rumah sendiri, terus punya apa lagi? Oh iya. Selain saya bergabung di Prudensia pertama-tama kan Pak Wahyu dulu ya. 2012 baru saya gabung. Ya lama saya berjalan di Prudensia, saya dulu tuh punya papa. Saya tinggal di Pondok Mertua Indah. Enak gak tinggal di Pondok Mertua Indah? Enak ya, enak banget. Bisa bercucuran air mata terus. Bener-bener itu sih bener-bener gitu ya.
tapi saya tetap jalanin terus berdua gitu ya kan. Akhirnya kita berapa tahun? 2 tahun kita jalanin, kita akhirnya punya mobil sendiri ya, mobil pertama saya Xenia gitu ya kan. Kita jalanin terus konsisten, kita komitmen dengan benar-benar kita jalanin. Tahun keempat saya akhirnya bisa punya mobil kedua, mobil Pajero saya. Nah tahun kelima, puji Tuhan banget saya akhirnya dapat berkat ya Taisi Paul juga kasih kita brosur rumah lakon gitu ya kan. Akhirnya kita lihat ke lakon, akhirnya kita ambilin PR di rumah lakon sampai sekarang. Mobil Mercy ya 3 tahun lalu saya beli mobil, bisa beli mobil Mercy. Luar biasa. Dan yang nggak sangka-sangka banget, dulu juga saya paling cuma jalan-jalan paling kemana sih, bisa ke Bandung gitu ya kan. Ini bener-bener di luar dari saya nggak kepikir banget deh gitu ya kan. Saya bilang bener-bener di Prudential perubahan hidup saya tuh banyak sekali gitu loh. Yang saya dulu mah nggak kepikir deh bisa sampai jalan-jalan ke Eropa gitu ya kan. Tapi selama saya bergabung di Prudential, saya tuh tiap tahun benar-benar saya dapat ke Eropa. Dan 1 tahun saya bisa jalan-jalan ke luar negeri 1 tahun 3 kali. Itu benar-benar saya tuh nggak. Nah, maka dari itu. Di spill sih kemana aja sih? Kemana aja? Kemana aja ya? Sudah ke Jepang, ke Amsterdam, ke Paris, ke Copenhagen, ke New Zealand, Copenhagen, ke London, New York. Saking banyaknya lupa tuh teman-teman. Ke Singapura, ke Malaysia. Tahun ini kita kemana, ke Amsterdam lagi ya. Ya saya puji Tuhan banget, saya tiap tahun hampir nggak pernah miss, saya dapat jalan-jalan ke Eropa. Boleh Jaya, silakan. Yang yang didapat sama sekalian motivasi dah. Ya, puji Tuhan yang kita dapatin di Prudential terutama perubahan hidup saya, karakter saya udah lumayan perubahan dan setiap tahun, puji Tuhan setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Saya juga nggak kepikir bahwa bisa setiap tahun jalan ke luar negeri. Itu pun tanpa modal segala macam, kita hanya terima beres dari situ. Ya, apa ya? Jalan-jalan ke Roma, Paris, Sampai speechless. Amerika, Israel, Paris, Jepang ya, Amerika, New York. Amerika, New York, Hong Kong, Macau, Shenzhen, nanti berangkat ke Amsterdam, Jepang udah. Pokoknya banyak lah ya, banyak. Pokoknya banyak ya Cahaya ya. Asia. Dan punya rumah dan mobil, itu teman-teman semua berkat dari Prudential. Kalau nggak di Prudential saya juga nggak pikir kita seperti apa teman-teman. Kalau itu. tidak di Prudential tidak tahu seperti apa. Betul. Itu ya. Kasih plus teman-teman ya. Bukannya mau flexing atau apa ya teman-teman. Ini adalah Flexing, satu bukti. Bukan flexing. Suatu bukti bahwa bersama dengan Prudential perjalanan kita tuh lebih dari yang apa kita bayangkan. Bahkan yang nggak pernah kebayang sama mereka. Bisa nginjak kemana, ke negara-negara, kota-kota yang indah-indah gitu ya. Selanjutnya ya, kalian sendiri akan ngalamin bersama dengan Prudential. Oke, sekali lagi boleh sambil kita kasih plus buat teman-teman kita.